Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Himawan ya, teman semuanya. Kita pada video kali ini akan membahas tentang metode split testing. Nah, jadi teman-teman ini adalah ilmu wajib ya buat teman-teman bahwa ketika melakukan beriklan ya di Facebook dan Instagram, teman-teman itu wajib tahu metode split testing. Nah, jadi ada dua hal ya teman-teman, langsung aja akan saya mulai ya. Ada dua hal ya metode split testing. Pertama yaitu prosesnya adalah yang pertama saya tulis ya, split add ya, split add. Yang kedua ya, yang kedua adalah split adset. Nah, saya akan jelaskan biar teman-teman paham ya, kenapa urutan pertama adalah split add ya teman-teman. Jadi add itu kan langsung ke penawaran ya teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman, saya percaya bahwa digital marketing ini atau iklan di Facebook ini hanyalah berkisar ya, kalau dibandingkan adalah berkisar mendukung adalah di 20-30% ya teman-teman. Nah, sisanya itu adalah di keunggulan produk teman-teman, penawaran teman-teman, jadi ad teman-teman ya. Jadi ketika ad itu bagus ya, dengan penargetan yang gak terlalu gak terlalu spesifik, gak terlalu keren, tetap teman-teman kemungkinan akan bagus. Jadi utamanya adalah produknya teman-teman. Kalau produk teman-teman bagus ya, atau ad teman-teman bagus, penawaran, maka akan bagus ya. Jadi metode split test ini diawali dengan metode split ad ya. Kita ngecek ngetes gambar yang terbaik apa, video yang terbaik apa, seperti itu ya. Jadi logikanya gitu ya alurnya ya. Jadi kita split ad dulu. Nah, yang kedua baru kita split adset. Nah, gunanya apa? Split adset itu adalah kita mencari penargetan terbaik ya teman-teman. Mencari penargetan terbaik. Setelah kita dapat ad ya, baru kita cari penargetan terbaik. Toh karena apa ya teman-teman? Kalau ad teman-teman belum dapat ya, belum dapat winningnya, belum dapat yang paling oke menurut teman-teman dan performanya baik, nah itu akan percuma teman-teman kalau teman-teman gonta-ganti penargetan seperti itu. Nah, jadi lebih ke alurnya dulu biar teman-teman gak terlalu buang energi kayak gitu ya teman-teman. Memang ini kompleks sih teman-temannya, berhubungan dengan landing page, berhubungan dengan copywriting teman-teman, berhubungan dengan teman-teman, penampilannya, video atau gambarnya. Nah, emang ini kompleks, tapi kita akan lebih fokus ke metode split testnya aja, seperti itu ya. Kita ngomong split testing ad. Nah, langsung bagaimana skemanya ya. Skemanya itu adalah teman-teman, saya harap udah mempelajari semuanya. Jadi saya di sini nggak akan terlalu banyak jelasin lagi apa itu ad, apa itu adset, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah masuk ke materi ini, saya harap teman-teman udah mulai paham ya tentang adset, ad, seperti itu ya. Oke, kita mulai langsungnya di split ad ya. Pertama teman-teman, objektifnya ya, atau jenis iklannya objektif pakai conversion ya teman-teman, pakai conversion. Terus CBO ya, pakainya CBO, campaign budget optimization. Nah, teman-teman pakai CBO. Nanti akan saya terangkan kenapa sih pakai CBO. Nah, kemudian pakai satu kampanye ya teman-teman, satu campaign saja, satu kampanye ya. Kemudian ada 4 adset ya teman-teman. Nah, adset ini sama semua ya, adsetnya itu sama semua ya. Teman-teman buat 4 adset dengan tipikal sama semua, duplikat aja semuanya, seperti itu. Nah, kemudian sama 4 ad ya teman-teman, 4 ad beda-beda. Nah, ini yang akan kita tes kan ad-nya. Nah, jadi
tiap adset itu satu ad ya, satu ad. Nah, adset itu sama semua. Nah, jadi ad-nya beda-beda, minimal 4 ya. Kalau teman-teman pengen lebih banyak kreatifnya silahkan. Cuma saran saya nanti adsetnya ditambahin. Nanti berhubungan sama budget ini. Karena kita pakainya CBO ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan ngomongin budget di sini ya. Kita akan kasih budget 100.000 ya teman-teman, 100.000 per day. Nah, teman-teman running 2-3 hari lah ya, 2-3 hari teman-teman lihat. Jadi teman-teman kurang lebih mengeluarkan uang 300.000 rupiah ya teman-teman untuk mencari ad terbaik teman-teman. Nah, kenapa sih kita pakai CBO? Nah, karena gini ya teman-teman, CBO itu kan fungsinya adalah Facebook itu akan mencarikan set iklan terbaik ya, seperti itu, mencarikan ad terbaik, jadi menjadikan mana performa yang terbaik. Nah, sedangkan kita kan set iklannya itu kan sama semua, adsetnya kan sama semua penargetannya, jadi nanti otomatis adnya yang akan dicarikan yang terbaik. Nah, seperti itu ya maksudnya. Karena kenapa pakai CBO, kita percayakan aja sama Facebook, seperti itu, karena sistemnya Facebook ya sudah menyatakan seperti itu ya. Dengan budget di campaign, maka akan dicarikan performa terbaik ya dari adset sama adnya. Makanya kita buat adsetnya itu sama semua, seperti itu. Intinya logikanya itu ya, teman-teman ingin mencari ad terbaik ya, mana copywriting terbaik, mana video terbaik, mana gambar terbaik, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini sih nggak ada saran khusus untuk split ad ini, hanya saja kalau bisa teman-teman jangan dicampur ya, kalau bisa ini mah ya. Tapi nggak masalah sih, ini hanya tips aja. Jadi antara gambar sama video ya, kayak gitu. Kalau mau video semua, biar rata sih. Karena rata-rata sih performanya video sih, antara gambar sama video, karena levelnya agak beda biasanya video sama gambar itu. Nah, jadi kita ngetesnya itu sama, harusnya sama gambar semua, video sama semua. Cuma ini hanya saran ya, nggak perlu diikuti juga. Cuma kalau mau diikuti silakan, kayak gitu. Budgetnya seperti ini ya. Nah, nantinya setelah 2-3 hari ya, teman-teman akan mendapatkan ad terbaik ya, ad dengan performa terbaik kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman nggak dapat, berarti ulang lagi prosesnya. Berarti ad-nya belum dapat yang terbaik nih ya. Kayak gitu terus dicoba, karena formasinya seperti ini ya. Kalau teman-teman budgetnya 100.000 ya, teman-teman buatnya 4 ad ya. 4 ad berbeda-beda. Kalau teman-teman punya 8, nah berarti teman-teman tinggal bikin nih 2 kampanye ya. Kampanye pertama ada 4 ad yang berbeda-beda, kampanye kedua itu adalah 4 ad berbeda-beda. Jadi bikin 2 campaign ya, kayak gitu ya teman-teman ya, paham ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapat ad terbaik ya, 1 ad ya. Nah, 1 ad terbaik, oke, kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah teman-teman dapat 1 ad terbaik ya, teman-teman masuk ke ranah split testing adset ya. Kita cari nih adset terbaik atau penargetan terbaik itu seperti apa. Ini sama teman-teman ya. Saya akan copy aja nih, di sini. Ini sama ya. Objektifnya conversion ya, CBO. Kemudian teman-teman sama bikin 1 kampanye ya. Bikin 1 kampanye, set iklannya sama, ada 4 ya, 4 adset ya. Tapi di sini beda-beda ya, karena kita kan ngetes adset, jadi yang kita bedain itu adsetnya kayak gitu ya. Tujuannya kan kita mau mencari adset, jadi kita bikin 4 adset berbeda. Serah teman-teman mau bedanya provinsi, bedanya umur, atau bedanya di spesifiknya, misalnya di minat, demografi, perilaku, silahkan. Nah, kemudian teman-teman pakai 4 ad juga ya teman-teman. Nah, jadi tetap 4 ad sama ya dengan ad yang terbaik. Nah, ini sama, terbalik nih, sama semua ya.
ad-nya sama semua, tinggal di copy aja. Nah, untuk budgetingnya teman-teman sama ya di sini. Saya bisa copy juga di sini, tapi susah kayaknya. Dari sini ya. Nah, saya copy yang ini aja tulisannya. Ya. Nah, kayak gini ya. Budgetnya 100.000 per day ya. Runningnya bisa 2 hari, bisa 3 hari kayak gitu ya teman-teman. Nanti teman-teman hasilnya adalah mendapatkan satu adset terbaik ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Dapat satu adset terbaik. Karena kalau CBO itu sistemnya akan lebih mengunggulkan satu adset terbaiknya. Rata-rata kayak gitu. Ya, mungkin bisa 2 adset dari 4 itu yang akan 3. Cuma pasti ada Facebook itu ketika teman-teman pakai CBO pasti akan menaruh budget atau menaruh jangkauan lebih besar di adset yang winning kayak gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu nih ya adset terbaiknya apa. Jadi gitu ya. Ya mudah-mudahan paham ya teman-teman. Jadi apa ya ini ya susunannya ketika teman-teman lakukan split testing, cari dulu ad terbaiknya seperti apa. Baru yang kedua kalau udah dapat ad terbaiknya baru cari adsetnya atau penargetan yang terbaik buat teman-teman. Nah, mungkin itu ya metode dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Teman-teman silakan dicoba ya. Intinya kalau 2 proses ini nggak berhasil berarti balik lagi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman udah dapat ad yang terbaik ya, kurang lebih sebenarnya kalau adset itu nggak akan terlalu berpengaruh sebetulnya ya, tapi tetap kita cari yang split adset terbaik. Nah, intinya winningnya di ad ya teman-teman. Kalau ad teman-teman bagus berarti kan hubungannya sama produknya, sama gambarnya, copywritingnya, videonya, atau ke landing page-nya ya, kata-kata sales page-nya bagus kayak gitu, closing-nya bagus ya. Jadi kayak gitu ya teman-teman, baliknya ke sana. Jadi diharapkan sih kalau udah di split ad itu lolos, berarti di adset itu harusnya sih lebih lolos. Nah kayak gitu ya teman-teman untuk metode split test. Oke, terima kasih. Sekian buat materi kali ini. Semoga dipahami. Kita akan ketemu lagi di materi selanjutnya.